Berkat konsistensinya dari yang awalnya bawa 2 kilo, sekarang bawa 9 kilo, ludes 3 jam aja guys. Padahal jualannya cuma satu jenis aja. Daripada penasaran, yuk saksikan videonya dari awal sampai selesai ya guys. Pertama, cetakan dioles dengan minyak supaya tidak lengket. Ngolesnya pakai sabut kelapa, jadi masih tradisional banget. Ambil adonan, tambahkan sedikit air supaya kekentalannya pas. Bahan dasar adonan ini terbuat dari tepung beras, gula pasir, tape singkong, kelapa muda, telur, dan sedikit ragi. 1 kg tepung beras, gulanya 2/4 kg. Lalu difermentasi selama 3 jam. Selanjutnya tuang adonan ke cetakan. Masak selama 10 menit pakai api kecil supaya matang luar dalam, jadi nggak gosong luarnya aja. Usahanya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Dulu suami owner suka apem dan punya langganan untuk beli apem. Suatu waktu penjualnya tutup, terus bingung mau beli di mana karena yang cocok cuma di tempat langganan. Akhirnya nyoba resep bikin sendiri, nyoba berkali-kali sampai nemu komposisi yang pas. Setelah 2 bulan nyoba kasih ke tetangga, teman, dan saudara, ternyata banyak yang mensupport untuk jualan. Apem dibalik supaya matangnya merata. Awal jualan kurang pede, tapi tetap memberanikan diri untuk mencoba dan ternyata animo dari konsumen lumayan bagus. Jadi makin lama makin pede, banyak yang ngasih masukan dan bisa kita perbaiki. Kalau apem sudah matang dan warnanya sudah coklat rata, lalu diangkat. Ini tempat meniriskannya dilapisi daun pisang, karena kalau pakai kertas minyak ada lapisan plastiknya. Dulu modalnya menyediakan 3,5 sampai 4 juta untuk beli peralatan seperti kompor, cetakan, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu bisa nambah peralatan. Awal usaha bawa 2 kilo jadi sekitar 100 biji. Jual dari jam 6, sekitar jam 7 udah ludes. Akhirnya nambah sekilo demi sekilo. Sekarang per hari bawa 3 panci. Per panci isi kisaran 3 kiloan. Jadi total 9 sampai 10 kilo. Jadi 450 sampai 500 piece apem. Sebelumnya banyak yang meremehkan karena memilih jualan apem yang notabene adalah makanan zaman dulu. Tapi owner tetap percaya diri dan yakin kalau zaman sekarang masih banyak yang suka makanan tradisional. Dan alhamdulillah ternyata memang masih banyak. Bahkan yang awalnya mengira pembelinya sepuh-sepuh ternyata banyak pelanggan dari kalangan anak muda bahkan anak-anak sekolah. Gak nyangka tapi owner bersyukur dan senang karena bisa membuat sesuatu yang berguna. Setelah ini owner juga mau bikin apem yang ada variannya karena ada masukan dari pelanggan. Owner gak masalah kalau ada yang mau ikutan usaha karena rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau masalah pelanggan, kata owner itu sudah kemantapan hati. Kalau sudah mantap beli di kami pasti akan tetap di kami. Prinsipnya kalau ke pelanggan harus kasih pelayanan yang terbaik karena pelanggan itu aset yang harus kita jaga. Apa yang menjadi keluhan mereka kita perbaiki. Kalau antrian lama, gimana caranya kita kasih suasana kenyamanan supaya mereka tidak bosan. Nyari pelanggan susah tapi mempertahankan lebih susah. Kalau ada yang mau belajar, owner bisa kasih pelatihan untuk yang benar-benar serius usaha. Owner ajarin sampai benar-benar bisa. Owner hampir nggak pernah libur kecuali pas darurat. Kalau pas tanggal-tanggal sepi biasanya produksinya dikurangin. Harapan owner untuk usaha kedepannya semoga usahanya semakin bermanfaat baik untuk keluarga maupun untuk orang lain. Selain itu, owner juga berharap apem bisa menjadi makanan tradisional yang naik kelas jadi tidak dipandang sebelah mata. Pesan untuk teman-teman, untuk mempertahankan usaha kuncinya cuma satu yaitu konsisten. Kalau sudah niat jualan setiap hari, jangan sering libur dadakan supaya tidak kehilangan konsumen. Jadi nggak ada konsumen yang kecewa karena sudah jauh-jauh datang ternyata tutup. Jadi kalau mau libur sebaiknya kasih info lebih dulu. Apem beras ini bisa tahan sampai 24 jam dengan suhu ruang. Tapi aman juga kalau mau dibawa pakai kereta atau